Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kafa wassalatu wassalamu ala abdihi alladhi istafa wa ala alihi as-sadati asy-syurafa wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wat-tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil ijazai al-awfa. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بالتقوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, para calon-calon ibu dan calon-calon bapak, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah pada hari Kamis ini di salah satu dari bulan yang disucikan, di bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah, dan di hari terbaik sepanjang tahun. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min ashri Zulhijjah." Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah daripada amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berada di tempat ini, mudah-mudahan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan petunjuknya dan hidayahnya serta dakwahnya kita, Allah berikan kesempatan untuk menikmati keimanan kita dan keindahan Islam ini. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang dimudahkan mengikutinya, dan setiap majelis kita senantiasa dihiasi dengan salawat dan salam kepadanya. Mudah-mudahan salawat itu menyebabkan kita berbahagia mendapatkan syafaat darinya di akhir-akhirat nanti. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berdoa pula untuk para orang tua kita, ayah ibu dan kakek nenek, saudara mara kita, bahkan guru-guru kita yang telah mendidik kita sampai kita seperti ini. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik dan hidayah untuk tetap istiqamah di atas jalan yang benar, dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan ampunan, Allah limpahkan baginya rahmat dan karunia ampunan sampai ketika hari berbangkit termasuk orang-orang yang berbahagia masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah atau Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yang pada petang ini kita melanjutkan mengaji bersamanya melalui kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang merupakan tatimmah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Kita sampai pada hadis yang ke-40 44. Masya Allah. 44. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala al-hadithur rabi'u wal arba'un. Hadis yang ke-44. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, yakni hadis ini diriwayatkan oleh para perawi dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Aisyah bintu Siddiq bintu Abi Bakar As-Siddiq, Siddiqah bintu Siddiq, adalah manusia yang paling disayangi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Qala Aisyah. Siapa manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Nabi menjawab Aisyah. Lalu yang lain berkata, minar rijali ya Rasulullah? Qala abuha. Kalau yang saya paling saya cintai di antara yang laki-laki adalah bapaknya. Jadi ayah dan bapaknya manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sesat menyesatkan dan rugi merugikan orang-orang yang membenci, mencela, merendahkan Ummul Mukminin Aisyah, apalagi bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhumah. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis ini adalah hadis marfu', hadis yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Qala, dia bersabda, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Bahwa menyusui atau menyusukan atau menyusu mengharamkan apa yang diharamkan oleh al-wiladah, yaitu kelahiran. Jadi apapun yang diharamkan akibat kelahiran itu juga diharamkan oleh sepersusuan. Apa maksudnya? Orang yang sama lahirnya dari rahim yang sama, maka tidak boleh menikah. Misalnya ayah antum dengan ibunya dia suami istri. Paham? Ayahnya antum dengan ibunya dia suami istri. Boleh nikah? Tidak boleh nikah. Jadi ayah antum dengan ibunya dia suami istri menikah, maka kalian terlahir dari rahim yang sama. Demikian pula anak-anak dari masing-masing kalian tidak boleh kalian nikahi. Anak antum tak boleh antum nikahi, anak dia juga tak boleh menikah dengannya. Tapi anak kalian berdua boleh saling menikah? Ini tidak tahu nampaknya. Ini hadis kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, ini merupakan kaidah besar, kaidah umum untuk menyatakan dan siapa yang bukan mahram bagi kita. Karena ada implikasi hukum yang hari ini banyak orang mengabaikan hal itu. Banyak orang mengabaikan implikasi hukum zaman di mana
umat Islam tidak lagi mengenal batas-batas pergaulan. Jadi umat Islam tidak lagi mengenal batas-batas pergaulannya. Mana yang mahram, bahkan yang bukan mahram. Karena memang rata-rata kita tidak memahami dan jahil terhadap agama kita. Jahil terhadap hukum-hukum Allah yang harus kita taati. Sehingga kita sembarangan saja untuk berinteraksi antara satu jenis dengan jenis atau dengan lawan jenis yang lain. Maka hadis ini menjelaskan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa sepersusuan membuat haram apa yang dibuat haram oleh karena kelahiran, yaitu nasab. Hukumnya sama. Artinya pertama bahwa sepersusuan itu menyebabkan kita seperti senasab, membuatkan kita seperti senasab walaupun bukan senasab, ya dia tetap sukunya. Misalnya yang menyusu itu sukunya, kalau kita misalnya sukunya Melayu, menyusu kepada seorang ibu dari suku misalnya Jawa, maka yang Melayu tetap Melayu, yang Jawa tetap Jawa, tetapi keduanya menjadi mahram, tidak boleh dinikahi. Berarti boleh untuk apa? Bergaul sesuai seperti saudara atau anak sendiri bergaul dengan orang tuanya. Kemudian anak-anaknya, anak orang yang menyusui tersebut dengan anak yang disusui ini, hukumnya adalah hukum saudara kandung. Hukum saudara kandung. Artinya bila seorang wanita musafir harus dengan mahram, maka saudara sepersusuan berhak menjadi mahramnya, Kalaulah saudara kandung boleh naik motor berboncengan dengan saudarinya, boleh. Berarti kalau tidak saudara, terus yang dibuat orang banyak ini gimana? Gimana? Kan suka sama suka, Ustaz. Jadi kalau suka sama suka boleh. Rata-rata orang berzina suka sama suka. Kalau tidak namanya pemerkosaan. Zina walaupun suka sama suka terlaknat dunia dan akhirat. Makanya kita diberikan Allah SWT ilmu untuk mengetahui, supaya kita jangan mendekati apa yang membuat kita terlaknat dunia dan akhirat. Sebagaimana mendekati yang bukan mahram itu juga tanpa SIM, tanpa izin mendekat, kan sudah ada SIM, tidak boleh mendekat kan, walaupun asalnya bukan mahram. Maka demikian pula antara mahram tidak boleh melakukan hal-hal yang bila orang dapat SIM untuk melakukan ini, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama-sama atau orang yang sepersusuan. Taib kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untuk mengetahui seperti apa maksudnya, kita harus tahu mana mahram-mahram yang diharamkan itu. Mana mahram yang diharamkan itu, sehingga bila seseorang menyusu maka dia tahu mana yang diharamkan. Ini penting, apalagi di zaman dulu, khususnya yang tinggal di negeri. Kalau di Sumatera ini, kalau nikah sesuku itu diharamkan. Masih ingat? Ada orang Kampar di sini? Ocu ada? Tidak ada orang Ocu nak mau ngaji nampaknya nih. Tahu kaum muslimin.
Ada, masya Allah. Orang Ojo dulu bila menikah si suku, kalau saya tidak salah orang Minang juga seperti itu. Menikah si suku itu haram menurut adat. Haram menurut adat. Setelah saya kaji-kaji dan tanya orang-orang tua, kenapa asal muasalnya? Padahal si suku itu tidak haram, bukan mahram. Si suku itu bukan mahram. Rupanya dulu orang-orang kita yang sesuku itu tinggal semuanya di rumah besar. Di rumah besar, rumah godang. Kalau di Minang rumah gadang, ya. Rumah besar. Jadi ketika misalnya mereka yang punya anak misalnya ada 10 orang. Misalnya yang punya menyusu. Ketika yang 5 ini pergi ke sawah, ke ladang cari nafkah, anak ini menangis. Tidak mungkinlah 2 jam dia biarkan menangis, kan tidak mungkin. Akhirnya yang ini menyusukan anaknya. Yang lain pun seperti itu. Ketika dia pula yang pergi, ya kan, anaknya ditinggal, dititipkan sama yang suku tadi. Ketika anaknya minta minum susu, disusukan pula oleh yang ibunda ini. Sehingga rata-rata dulu orang sesuku itu, rata-rata, bukan semuanya, bagi yang tinggal di rumah besar itu rata-rata susuan. Akhirnya nenek mama kita dulu, datuk-datuk adat kita dulu, karena adat bersanding, syarak bersanding kitabullah, maka mereka haramkan menikah antar sesama sesuku. Nah, kalau sekarang masih juga masih tinggal serumah lagi? Enggak. Sekarang kita sudah punya rumah masing-masing. Maka hati-hati. Nanti di balik kampung dipesan sama mama misalnya, bawa adikmu pulang ya naik motor. 2 hari 2 malam pula semotor. Nanti bahaya. Nah, pulang kampung semotor, ya jangankan 2 hari, sejam saja sudah banyak setannya itu. Nah, jadi sesuku tidak mahram. Sesuku bukan mahram. Nah, tapi orang tua kita dulu tidak tahu dia. Rupanya kita yang tidak tahu. Mereka mengharamkan menikah sesuku itu karena susah dibedakan mana yang sepersusuan, mana yang bukan. Nah, kalau di saat ini kita sudah tahu mana yang sepersusuan, mana yang bukan, maka tidak lagi berlaku menikah antar atau sesama suku itu diharamkan. Wallahu a'lam. Baik. Para ulama ijma' mengamalkan hadis ini. Tidak ada khilaf di antara ulama bahwasanya orang yang sepersusuan haram menikah akibat itu seperti yang diharamkan oleh nasab. Nah, siapa yang diharamkan oleh nasab? Siapa yang diharamkan oleh nasab dinikahi? Yaitu para ulama mengatakan ada yang diharamkan secara mu'abbad selamanya. Tahrim mu'abbad, yaitu selamanya. Artinya tidak ada kondisi-kondisi di mana dia dihalalkan untuk dinikahi. Selamanya haram, mu'abbad. Yaitu, dan itu 2 macam. Yang pertama, haram hanya semata-mata nasab. Semata-mata diharamkan karena nasab saja, bukan ada sebab yang lain. Yaitu siapa? Al-usul, yaitu pokok. Artinya asal muasal kita. Kita berasal dari mana? Asal kita ayah, ibu.
maka tidak boleh seorang anak menikah dengan ayahnya, atau tidak boleh menikah dengan ibunya. Terus dengan datuk ya sama, pokoknya ke atas ayah, datuk ayah, datuk dan seterusnya, itu tak boleh dinikahi. Demikian juga nenek kita, nenek ke atas juga tidak boleh dinikahi. Itu namanya al-usul. Al-usul ya, sejauh manapun tingginya. Menurut tuan-tuan, berapa generasi kira-kira siapa yang datuknya masih hidup? Masih? Udah mati ya? Coba yang datuk masih hidup. Mah, tidak ada yang datuk masih hidup, udah mati semuanya. Senasib kita semuanya. Kalau gitu udah habislah, berarti baru generasi ayah. Ayah tak boleh nikahi. Andainya kita punya datuk, kemudian datuk ayah, kemudian datuk berapa tingkat itu? Ayah, datuk ayah, datuk berapa tingkat? 4 tingkat. Semua itu tak boleh dinikahi. Jelas? Nenek misalnya dan seterusnya. Ini tidak mungkin bagi generasi sekarang ini, tidak mungkin 4 ini, tidak mungkin lagi itu. Tapi kalau generasi dulu mungkin. Sebab orang dulu menikah umur 9 tahun dah menikah, 10 tahun dah menikah. Bahkan teman istri Ustaz di Madinah umur 21 tahun sudah punya cucu. Wah, siapa yang mau coba? Anda sudah terlambat. Umur 21 tahun sudah punya cucu. Gimana kisahnya? Ketika dia berumur 9 tahun dinikahkan oleh orang tuanya. Umur 10 lahir anaknya perempuan. Nah, ketika anak perempuan pertama ini berumur 9 tahun, berarti umur ibunya sudah berapa? 19. Sah? Dinikahkannya anak perempuannya ini. Ketika anaknya berumur 10 dan dia berumur 20, cucunya lahir. Berarti sudah terkumpul 3 generasi. Sah? 3 jadinya ya. Cucu, mak, dan nenek ya. Cucu, mak, dan nenek dalam 20 tahun. Jadi, dan kabarnya bila anak yang pertama dari cucunya yang pertama ini nanti umur 9 akan dinikahkan lagi. Jadi dia berumur 31 tahun sudah bercicit, sudah punya cicit, yaitu cucu gimana itu? Anak dari cucunya. Dan bila ini juga menikah nanti di umur yang sama, umur dia 40 sudah memiliki generasi kelima. Nah, gimana saya? Nah, dan sehat, segar, bugar. Tidak ada seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian ahli kesehatan. Menikah dini itu membahayakan. Yang benar, menikah dini itu membahagiakan. Ya, menikah dini itu membahagiakan. Lambat menikah itu yang berbahaya. Sebab apa? Kita sudah umur balik, sudah mulai nampak yang indah-indah, sudah mulai nampak yang gagah-gagah. Akhirnya yang indah dengan yang gagah berdekatan tanpa SIM, tanpa usaha izin mendekat. Akhirnya yang terjadi dosa demi dosa. Setiap hari laki dan perempuan berdekatan tanpa ikatan, bahkan berdempetan tanpa surat izin menempel, ya.
dan seterusnya. Akhirnya dosa demi dosa, dan ini semakin mendekatkan kita pada kiamat, karena kiamat nanti akan datang di saat orang di tengah jalan melakukan hubungan seksual, dan orang yang hebat waktu itu paling dia bilang sebaiknya di sebalik pohon itu saja, jangan di tengah jalan. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah, jangan sampai kita melihat yang seperti ini. Tapi tanda-tandanya sudah mulai nampak. Orang kalau ditegur misalnya, jangan berkumpul-kumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, orang merasa heran, ini bapak hidup di abad keberapa ini? Jangan-jangan di abad masa purba ini. Sah? Di zaman sekarang orang merasa heran adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan, suatu acara. Tetapi itulah sebenarnya yang dituntut oleh syariat. Baik. Nah, ini haram usul, ke atas semuanya haram. Nah, bila misalnya tadi saya katakan, bila ada yang menyusu pada sang ibu ini, maka sebagaimana anak dari ibu itu haram menikah dengan ibu itu, yang menyusu juga haram menikah dengan ibu itu. Sebagaimana anak dari ibu itu haram menikah dengan ayahnya, maka anak yang disusukan ini juga haram menikah dengan ayahnya, andainya perempuan bukan laki-laki. Ya. Andainya sebagaimana anaknya haram menikah dengan datuknya kalau perempuan, atau menikah dengan neneknya kalau laki-laki, demikian pula yang menyusu ini haram menikah dengan mereka. Jelas? Jadi haram menikah dengan usul pokok. Nah, kemudian wa furu'uhu wa insafilna, demikian pula dengan cabang ke bawah. Apa cabang? Cucu. Nah, anak daripada saudara sepersusuan itu. Anak dari saudara sepersusuan itu adalah anak kita. Anak dari anak saudara sepersusuan adalah anak kita, dan seterusnya. Wa in safalna, sebagaimana saudara kita sepersusuan ini tak boleh menikah dengan anaknya, kita juga tidak boleh menikahi anaknya. Sebagaimana dia tidak boleh menikahi cucunya, demikian pula yang menyusu tak boleh menikahi cucu dari saudaranya ini. Jelas? Nah, taib wa furu'u aslihi al-adna wa in safalna, demikian juga cabang-cabang dari asalnya. Apa cabang dari asalnya? Saudara dari orang tuanya tadi. Saudara dari orang tuanya, baik saudara ibu maupun saudara bapaknya. Itu tidak. Nah, wa furu'i usulihil ba'id, afwan, ini cucu bagiannya. Wa furu'u usulihil ba'idah, demikian juga dengan cabang-cabang daripada asalnya yang jauh, daripada asalnya, dari pokoknya yang jauh, yaitu pamannya dan bibinya, tapi tidak termasuk anak-anak mereka, tidak termasuk anak-anak mereka. Apa maksudnya? Nah, pada karena anak mereka sudah tidak lagi ini. Pada fi usulihi ummahatuhu, masuk di dalam usul, itu pokoknya adalah ummahatuhu, ibunya. Wa in alauna min jihati abihi wa ummihi, sekalipun tinggi ke atas dari sisi ibu, dari arah ibu maupun dari garis bapak. Iya. Wa fi furuhi banatuhu wa banatu auladi insafalna, dan masuk pula di dalamnya
furuknya adalah anak-anak perempuannya dan anak-anak perempuan dari anak laki-lakinya sekalipun turun ke bawah. Wa fi furu' asli al-adna akhawatuhu min al-abawain, dan termasuk cabang dari pokoknya yang paling dekat, cabang dari pokok yang paling dekat. Mana cabang yang paling dekat? Saudara mara, saudara perempuan atau saudara laki. Pokoknya ayah dan ibu, yaitu saudara-saudara perempuannya yang seibu dan sebapak, atau seibu saja atau sebapak saja. Wa banatuhunna, dan anak-anak mereka, anak-anak perempuan dari saudara perempuan kita. Wa banatul ikhwah, dan anak perempuan dari saudara laki-laki. Wa auladuhum, dan anak-anak mereka sekalipun terus ke bawah. Wa dakhala fi furu'i usulihi al-ba'idah, termasuk cabang dari pokoknya yang jauh, yaitu al-ammat, yaitu saudara perempuan ayah. Wal khalat, saudara perempuan ibu. Kan ini adalah cabang dari pokok tapi sudah jauh. Ya, cabang karena datuk tadi. Bukan anak ayah lagi tapi anak datuk atau anak nenek. Itu paman-pamannya. Wa ammatul abawaini, demikian pula paman dari kedua ayah dan ibu. Wa khalatuhuma, dan bibi keduanya. Wa in alauna, sekalipun tinggi. Falam yabqa minal aqarib halalan lirrajuli siwa furu'i usulihi al-ba'idah, dan tidak ada yang tinggal halal bagi seseorang selain cabang dari pokok yang jauh. Cabang dari pokok yang jauh siapa? Wa hunna banatul am, anak-anak perempuan dari paman. Jelas paman tak boleh nikah kan? Tapi anak perempuannya boleh. Nah, itu kenapa tak boleh? Antum punya ayah antum punya saudara laki-laki, jelas? Saudara laki-laki ayahmu punya anak perempuan cantik sekali, tak mau? Cantik salihah, tak mau? Mau kan? Halal. Halal. Ini cabang dari pokok yang jauh. Kenapa disebut pokok yang jauh? Karena dia anak dari ayahnya, anak dari datuk antum. Sekarang dia punya cabang, yaitu anak perempuan. Jelas? Kemudian saudara laki-laki ayahmu, saudara laki-laki ayahmu punya anak perempuan, dan antum ayahmu punya anak laki-laki. Boleh dinikahkan? Boleh dinikahkan? Boleh dinikahkan? Boleh sekali. Nah, jelas? Nah, boleh sekali. Kemudian wabanatul ammat, demikian pula anak-anak perempuan dari bibi-bibi kita, saudari perempuan ayah. Saudara perempuan ayah punya anak perempuan, boleh kita nikah dengannya? Boleh. Nah, wabanatul khali, demikian juga anak paman saudara ibu, saudara ibu. Wabanatul khalat, dan anak paman saudara, anak bibi saudara ibu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua, haram karena nasab dan karena sebab lain selain nasab. Kalau tadi haram karena sebab nasab saja, sekarang ada sebab lain selain nasab. Wa huwa al-musahara, yaitu akibat perkawinan. Kadang-kadang dia senasab tapi ada akibat lain atau penyebab lain, yaitu perkawinan. Fa yahrumu 'ala ar-rajuli halailu abaihi,
maka diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi mantan-mantan istri ayahnya. Jadi kalau sempat antum punya ibu tiri cantik, jangan cinan-cinan pula, tidak boleh. Tahu cinan? Naksir, haram, ya, tidak boleh. Nanti doa pula, ya Allah cepatlah ya aku wafat katanya, supaya aku pindah tempat. Jangan, tidak halal lagi. Dulu di masa jahiliyah itu yang terjadi. Masa jahiliyah, bila ayahnya punya istri 10, maka anaknya mewarisi istri itu. Paham? Tapi bukan ibunya, yaitu istri ayah yang bukan ibunya. Misalnya istri ayah kedua, istri ayah ketiga, dan keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10. Karena masa jahiliyah tidak ada batasnya. Pada Islam ada batasnya sampai 1. Kan di Indonesia hanya 1 boleh, tidak boleh lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 nanti dibicarakan orang. Kalau ustaz azab, ustaz kena bully gara-gara itu. Ustaz, masa ustaz? Nah, masa ustaz ni kan? Gitu ya. Kalau yang tidak ustaz, sudah jelas tidak ustaz, nikah juga katanya. Serba tidak boleh aja di sini. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi istri ayah haram. Akibat apa? Akibat nasab dan pernikahan. Ya, akibat nasab dan pernikahan. Nisa, kita nasab ayah. Kemudian ayah menikah dengan yang lain. Andainya ayah tidak menikah dengannya, boleh nggak kita menikah? Jadi sebabnya di sini karena ada nasab, karena ada pernikahan. Makanya kalau sempat nampak perempuan, ya ingin dinikahi, jangan lapor sama ayah, nanti ayah yang ambil. Misal gitu. Banyak juga yang terjadi, ayahnya yang melamar lebih duluan. Kamu belum bisa menikah, ayah dulu katanya. 6. Wa halailu abnaihi, demikian pula istri-istri dari anak kita. Ini juga haram karena pernikahan dan haram karena nasab. Wa ummahatu nisaihi, kemudian mertua. Kalau istrinya 1, mertuanya 1. Kalau istri 2, mertuanya 2. Boleh menikah sama mertua? Hah? Tapi mertua nampak lebih awet muda dari istri katanya. Allah musta'an. Ini kan sering terjadi ini. Kan baru juga kasus banyak terjadi kan? Ini akibat karena tidak mengenal aturan agama. Karena walaupun anak kita itu menantu, tapi jangan bergaya di depan menantu. Jaga pakaian, jaga aurat. Ini enggak. Ya subhanallah, karena masalah aurat itu sangat awam sekali manusia kita hari ini. Dia tidak ngerti bagaimana caranya berpakaian di depan, ya gimana, di depan orang lainnya, jadi di keluar dia pakai kayak gitu, apalagi depan menantu. Tentu menantu disuguhkan pemandangan seperti itu setiap hari. Akhirnya dia pun tergoda oleh syaitan. Tambah pula istrinya jarang di rumah pula, karena istri karir mengejar kerja sehingga susah untuk bekerja di rumah. Allah musta'an. Wa banatu nisa'il madkhuli bihinna, kemudian anak-anak perempuan dari istri-istri yang sudah digauli. Adapun yang belum, misalnya dia menikah sama maknya, nampak anaknya, bilang sama maknya, kita nggak jadi aja ya sama dianya. Boleh, asal maknya mengizinkan. Jelas? Tapi kalau sudah terjadi hubungan suami istri antara kita dengan maknya tadi, maka anaknya otomatis haram selamanya. Makanya sebelum melamar janda
perhatikan dulu ada enggak anaknya yang masih namanya masih muda. 6. Fayahrumu 'ala rajuli ummu imra'ati wa ummahatuha. Haram bagi seseorang menikahi ibu mertuanya, nenek mertuanya dan seterusnya. 6. Sebagaimana dia diharamkan baginya anak-anak dari istri-istrinya. Seterusnya sampai ke bawah. Termasuk anak dari anak istrinya saya yang tadi bukan dari dia. Anak apa namanya? Anak sambung ya. Anak tiri 6. 6. Demikian pula seseorang tak boleh menikah dengan istri bapaknya, istri datuknya, istri datuk bapaknya, istri datuknya. Tak boleh. 6. Nah ini mereka karena senasab dan karena ada sebab lain yaitu terjadinya pernikahan. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya segala yang diharamkan oleh nasab maka sepersusuan juga mengharamkan. Nah lalu sepersusuan yang seperti apa yang diharamkan dengannya menikah? Apa yang diharamkan menikah karena nasab? Maka para ulama dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa 5 kali minimal, khams rada'at, yang mengenyangkan, yang bukan 5 kali hisab, tidak, 5 kali menyusui sampai dia tidak mau lagi menyusu, sampai 5 kali minimal. Kalau sudah sampai 5 kali menyusu sampai kenyang maka otomatis haram. Kalau 2 kali belum, 3 kali belum, 4 kali belum, sampai 5 kali kenyang, sampai tertidur anak tuh. Anak-anak kan kalau sudah selesai nyusu, anak-anak kalau selesai nyusu berarti tidur. Kalau kita selesai makan langsung tidur berarti masih anak-anak. Nah, jadi masih anak-anak. Kan yang tidur habis makan anak-anak kan? Kalau orang tua habis makan kerja. Kalau ada yang tidur habis makan berarti masih kanak-kanak, masih bayi. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada masalah tapi tidak usahlah saya sampaikan di sini. Ya, masalah menyusui orang yang sudah dewasa. Apakah mengharamkan menikah atau tidak? Rasanya tidak akan ada yang mau menyusui sudah dewasa. Jelas? Apakah menjadikan mahram atau tidak? Ini masalah yang diperhatikan oleh para ulama. Karena kasus Salim Maula Abi Huzaifah yang disusui setelah dewasa sehingga menjadi mahram. Karena beliau sejak kecilnya sudah tinggal di rumah itu, sehingga susah untuk tidak tinggal di situ. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kepada istri Huzaifah untuk Abi Huzaifah untuk menyusukannya. Nah, sebagian ulama menganggap ini hanya waqi'atu ainin, ini sifatnya kejadian istimewa, tidak berlaku umum bagi yang lain. Tidak berlaku umum bagi yang lain. Sebagian mengatakan andainya kondisinya seperti Salim Maula Abi Huzaifah seperti itu, maka tetap berlaku sepanjang waktu. Baik, karena waktu yang membatasi, karena Masya Allah sudah hampir pula jam 6, nanti takut matahari terbenam, kita masih di sini. Insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain kita kembali menyambung kaji melalui kitab ini. Wabillahi at-taufiq wal hidayah. Mungkin kalau ada pertanyaan yang berkenaan dipersilakan. Waktu mungkin ada waktu kurang dari 10 menit lah. Baik, alhamdulillah.
memang cepat sekali pahamnya. Nah, kalau gitu kita tutup sajalah. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.